Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam KPJSI dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Dan selamat berakhir pekan bagi teman-teman yang memang berakhir pekan. Beberapa hari yang lalu kami itu pernah berkesempatan untuk menghadiri sebuah diskusi terfokus atau FGD ya, di sebuah hotel di daerah Bandung. Status kami itu hanya sebagai pengantar peserta, dan di situ ada makan dan tidur gratis ya. Nah, di pertemuan tersebut itu dibahas sebuah masalah dan kemudian dibahas pula solusinya. Nah, tentu kita setiap ada masalah tentu kita harusnya berfokus pada solusi ya, karena yang namanya kehidupan itu pasti akan selalu ada masalah. Tahun 2016 ya, sekitaran bulan 10 bulan Oktober dan November itu ada FGD juga yang membahas tentang CSI ini ya, yang bertempat di Cirebon dan di Kuningan, dimana dalam yang saya baca itu dalam pertemuan tersebut menyimpulkan bahwasanya penawaran investasi yang ditawarkan oleh PT CSI itu adalah ilegal gitu ya, adalah ilegal dan merupakan perbuatan melanggar hukum, karena dia menghimpun dana melalui perusahaan itu ya. Dan juga MUI Kabupaten atau Kota itu menyatakan bahwasanya kegiatan bagi hasil yang ditawarkan CSI itu adalah haram hukumnya. Itu sekitaran ya 2016 ya, sebelum kedua pimpinan itu ditahan. Jadi ada fokus diskusi terfokus. Nah, mungkin benar yang dilakukan mereka yang melakukan pertemuan itu ya, bahwasanya tawaran investasi yang ditawarkan CS itu memang akan menimbulkan masalah di kemudian hari, karena ini adalah duplikat dari produk deposito mungkin ya, karena sama persis cuma bagi hasilnya yang lebih besar, dan bank saja itu setahun itu nggak sampai 10%. Nah, ini di CSI ini menawarkan 5% per bulan. Tentu sebagai pelaku usaha di sektor keuangan, ini adalah sebuah hal yang mungkin bisa mengganggu sesuatu yang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Jadi koperasi ini kan lembaga mikro, terus bisa-bisanya itu memberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh bank. Makanya diadakanlah pertemuan fokus itu untuk membahas masalah CSI ini. Namun di sini ada satu hal yang mungkin terlupakan, yaitu solusi setelah si CSI ini ditindak lebih lanjut ya. Dalam hal ini adalah para nasabahnya atau investornya. Mereka ini kan terdiri dari beberapa lapisan masyarakat ya. Ada banyak profesi yang ikut berinvestasi. Nah, mungkin mereka itu menganggap CSI ini adalah aman ya, karena memang jargonnya itu aman, prospektif, menguntungkan, dan sudah gitu cukup lama dibiarkan, sekitar hampir 3 tahun ya, dari 2014 sampai 2016 akhir itu kan hampir 3 tahun beroperasi di wilayah 3 Cirebon, dan dia membuka cabang kemana-mana. Banyak masyarakat yang tertarik, tapi akhirnya ada yang melaporkan, meskipun yang melaporkan itu kurang tahu ya, tapi dilaporkan dan dinyatakan ilegal. Dan sampai saat ini proses pengembalian uangnya itu juga masih belum ada kejelasan apakah sudah ada yang dikembalikan atau belum. Nah, kami sebagai investor belakangan yang berinvestasi melalui koperasi tentu berbeda dengan investor awal-awal yang berinvestasi melalui PT CSI. Ya, sedangkan di fokus
diskusi terfokus itu yang dibahas adalah PT CSI-nya. Oleh sebab itu kami berharap ya kepada mungkin pemangku kebijakan seperti ini diperjelas saja batasan seperti apa sih yang boleh dilakukan oleh koperasi, karena KSP, koperasi simpan pinjam, itu bisa menjadi celah untuk mereka-mereka yang mungkin tidak ingin menyimpan uangnya di bank, dan bisa menjadi celah juga untuk mereka oknum-oknum yang punya niatan yang kurang baik ya. Bayangkan saja dengan menyimpan uang di koperasi ini, tentu bagi hasilnya adalah sesuai kesepakatan dengan si pengelola. Lalu kalau kesepakatannya itu ternyata hasilnya lebih menguntungkan daripada disimpan di lembaga keuangan lainnya, ini kan akan menjadi masalah di kemudian hari ya, khususnya untuk si lembaga keuangan yang sudah ada lebih dahulu, dalam hal ini adalah perbankan, ya kan? Masa iya di bank saja deposito itu setahun nggak sampai, mungkin 8 paling mentok, paling bagus 8. Ini di koperasi ini kok mampu memberikan 5%. Ini kan merusak tatanan kalau seperti ini. Nah, oleh sebab itu sebelum ada korban lebih banyak lagi dengan model koperasi yang lainnya dengan nama koperasi yang berbeda, tolonglah ini di diatur kembali. Jadi koperasi itu nggak boleh melakukan yang namanya investasi melebihi apa yang dimiliki oleh perbankan, produk perbankan. Dan hal ini kan jadi pegangan masyarakat yang umum ya, masyarakat umum, agar lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi, karena tawaran investasi kayak gini kan biasanya itu yang memasarkan itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga, temen, tahu-tahu nawarin. Dan alangkah lebih baiknya ya vonisnya itu harus ditambahkan untuk mengembalikan uang itu, jangan setelah divonis terus didenda, terus uang yang sudah terkumpul seolah-olah jadi miliknya si pengelola, yang nggak bisa begitu. Harusnya itu ada tambahan vonisnya, yaitu mengembalikan uang simpanan yang sudah masuk, itu baru fair gitu ya. Dan mungkin ada lagi ya, untuk mencegah hal ini terjadi di kemudian hari adalah adanya sanksi untuk si marketingnya, dimana marketing itu divonis mungkin harusnya lebih lama daripada si pengelola yang mungkin dinyatakan bersalah. Misalnya saja si pengelola ini divonis 7 tahun, si marketingnya divonis 10 tahun atau 14 tahun. Nah, ini tujuannya apa? Untuk memberikan efek jerak agar produk-produk seperti ini tidak ada lagi di kemudian hari. Ya, seperti kita tahu ya, masyarakat kita itu masyarakat yang bisa dibilang awam, terus kalau ada sesuatu yang terlihat instan itu jadi ingin mencoba atau dan hal ini kan yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum koperasi ini, sehingga koperasi itu berubah dari marwahnya koperasi simpan pinjam ya khususnya. Oleh sebab itu ini waktu yang tepat ya, adanya kasus di CSI ini waktu yang tepat untuk merubah perizinan, khususnya yang bagi mereka yang mendirikan koperasi simpan pinjam. Ini adalah salah satu kaidah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota ya. Kami berpesan kepada khususnya pemimpin CSI bahwasanya permasalahan hukum yang menimpa CSI itu adalah bagian dari resiko yang harus ditanggung oleh si penyelenggara. Kemudian jika ini sudah dijalankan, belum bisa diartikan juga bahwasanya kewajiban koperasi terhadap anggotanya itu gugur karena proses ini, enggak. Jadi kewajiban koperasi terhadap anggotanya itu masih akan terus ada sampai kewajiban koperasi itu ditunaikan kepada anggotanya, yaitu mengembalikan uang simpanan anggota sebagaimana anggota
pada waktu awal itu menyetor ke koperasi melalui program investasi berjangka muda rubah itu ya. Untuk para manajemen ya, khususnya manajemen, berbuat baiklah di sisa kehidupan kalian ya. Kemudian bertobatlah, karena dengan berbuat baik itu mungkin mudah-mudahan Tuhan itu akan mengampuni dosa-dosa kalian yang pernah dilakukan di sisa kehidupan kalian dan di masa silam. Dan di antara perbuatan baik itu adalah salah satunya yaitu tadi dengan mengembalikan uang simpanan anggota yang dahulu disimpan di koperasi yang kalian kelola. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan komen. Jangan lupa juga untuk ditekan tombol merahnya. Terima kasih, selamat malam.